Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Salam terhadap alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Shadaqallahul azim. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustadz Ahmad Saihu sudah bareng-bareng kita nih Ustadz. Jadi kita ini adalah kader-kader yang ada di Cikarang Timur dan Karang Bahagia. Ya, alhamdulillah kami kehadiran antum Ustadz untuk memberikan tausiah. Cikarang Utara juga ada Pak Eri. Oh, ada Cikarang Utara juga. Siap. Ya, tapi seperti biasa, mari kita buka kajian Ramadan online SPU 11 Kabupaten Bekasi pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari juga kita berada di 10 hari terakhir ya, kita baca bersama-sama surat Al-Qadar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallah. Baik, Ustadz, tema hari ini adalah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waktu antum 90 menit Ustadz. Tafadhol dimanfaatkan waktunya 90 menit, nanti mungkin ada sesi tanya jawab juga. Baik Ustadz, langsung saja. Untuk berikutnya, serahkan waktunya kepada antum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la nasira wa la mu'in fata'ala Allahul malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk bisa berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu Syahrul Ramadan 1441 Hijriah. Salawat ring salam semoga senantiasa Allah curahkan atas qudwah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwafillah rahimakumullah. Afan nih, mungkin ada suara-suara ini karena lagi ada sedikit yang anak bongkar nih. Siap. Iya. Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ini saya kira ayat yang begitu populer dan kita sudah hafal semua, di mana mengingatkan kepada kita agar supaya menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kita melihat sebuah
fenomena perbandingan antara neraka dengan surga itu, ya, hujibatin naru bisyahawat. Jadi neraka ini dikelilingi dengan syahwat, dengan sesuatu yang indah-indah gitu. Nah, sementara wahujibatil jannatu bil makari. Kalau surga itu dikelilingi seolah dengan sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang memberatkan. Jadi karena sifatnya seperti ini, inilah yang harus kita memang betul-betul menjaga baik diri kita maupun keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian dibiarkan justru pada sebuah kehancuran. Beberapa imam ketika kita dalami, misalnya di tafsir Ibnu Katsir, juga mengingatkan bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka itu adalah lakukan ketaatan kepada Allah, ya, tinggalkan berbagai maksiat, kemudian perintahkan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Ibnu Abbas. Nah, yang lain seperti Muqatil dan Ad-Dhahhak mengatakan, ya hampir serupa, ada tambahan-tambahan dikit. Perintahkan mereka mentaati Allah, cegah mereka dari maksiat kepada Allah, tegakkan perintah Allah terhadap mereka, perintahkan kepada mereka dengan perintah Allah dan bantu mereka dalam urusan tersebut. Ya. Kemudian jika engkau melihat kemaksiatan dari mereka, hendaklah menghardik mereka. Nah, jadi itu pendapat para ulama as-salafun as-salihun yang terdahulu. Demikian juga halnya menurut Ali bin Abi Thalib, bahwa ayat ini, ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, ini menunjukkan bahwa didiklah mereka, ajarkan ilmu kepada mereka, adibuhum wa'allimhum. Jadi adibuhum tuh mengajari adab, ya, etika, tata krama pada mereka, wa'allimhum, dan membuat mereka ini pandai, mereka pintar, mereka berilmu. Nah, apa ilmu yang terbaik bagi anak-anak itu? Apa yang diingatkan dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, "Manahala walidun waladan min nahli afdala min adabin hasanin." Tidak ada suatu pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada adab atau akhlak yang baik. Nah, oleh karena itu ini tentu kita harus mendidik anak-anak kita dengan baik, ya, mendidik tauhid yang utamanya. Kenapa? Karena kebaikan yang paling baik, yang paling utama adalah tauhid. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah juga adalah kunci meraih surga. Jadi kalau kuncinya surga adalah la ilaha illallah, artinya insya Allah kita akan terhindar dari neraka ketika kita mampu mengucapkan kalimat ini sampai akhir hayat kita. Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir dari ucapannya itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kemudian juga mendidik keluarga untuk sholat, karena sholat ini akan membedakan bahwa dia seorang muslim dari kekufurannya. Menjauhkan keluarga dari berbuat maksiat, ya. Apakah itu yang diingatkan pada surah An-Nur ayat 21, di mana salah satu maksiat ini karena kita mengikuti ittabi'u, ya, mengikuti langkah-langkah syaitan, khutuwati syaitan, ya. Semua maksiat itu adalah langkah-langkah syaitan. Ini yang harus dihindari oleh kita, ya. Maka jangan berbuat keji, jangan berbuat mungkar, jauhi dosa-dosa besar seperti riba, zina, khamar, judi, ya, sihir. Nah, itu yang harus kita jauhi bersama-sama. Atau jangan juga kita biarkan, ya, keluarga kita memelihara dosa-dosa kecil, ya, dosa kecil ketika dibiarkan jadi besar juga, ya. Ada pepatahnya gimana?
sedikit-sedikit lama-lama menjadi Bukit. bukit. Ya, inilah satu patah yang mengingatkan pada kita. Nah, oleh karena itu ada satu hal la shaghirata bil istiqrar, nggak ada dosa-dosa kecil dengan terus menerus dilakukan pembiaran dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, akhirnya juga menjadi besar. Tetapi kalaupun kita ternyata sudah terjerumus dalam dosa besar, tapi janganlah kita sebagai seorang mukmin kemudian juga merasa putus asa, ya. Dalam surat Yusuf dikatakan la tayasu mir rauhillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirin. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir saja. Maka dari itu wala kabirata bil istighfar. Tidak ada dosa-dosa besar melainkan dengan istighfar. Mudah-mudahan ketika kita beristighfar, merasakan dan mengaku pada Allah telah berbuat dosa-dosa yang besar, insya Allah kalau Allah Subhanahu wa taala ampuni, nggak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, dari apa yang tadi saya sampaikan, mungkin yang pertama kita harus melakukan proteksi diri, ya. Bagaimana agar supaya situasi di tengah keluarga ini kondusif, ya kita harus memproteksinya bersama-sama. Jangan cuma diri kita sendirian. Terlalu berat kalau kita ingin berbuat baik sendirian. Kita ingin masuk surga sendirian, tapi harus dengan suasana kebersamaan di tengah keluarga. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menghidupkan ruhut tanasuh. Ya, semangat untuk saling menasehati satu sama lain. Ya, dalam Al-Quran tentu ruhut tanasuh ini diingatkan ya di surat yang pendek, ya, surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalam surat ini Allah mengingatkan kepada kita agar kita memiliki semangat ruhut tanasuh, saling nasihat menasehati di dalam kebenaran. Ya, karena tadi dalam memegang kebenaran ini adalah sulit, saling nasihat-nasihat ini penting, menjadi penting. Dan seseorang juga jangan menganggap dirinya sudah hebat, ya, sehingga nggak perlu lagi nasihat dari murid-muridnya, nggak perlu lagi nasihat dari sahabat-sahabatnya. Ada satu kisah Imam Ahmad bin Hanbal saat beliau dimasukkan ke dalam penjara karena dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, beliau tetap bersikeras dan tegas menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Dan saat itu pun banyak murid-muridnya yang datang ke penjara dan kemudian memperkuat pendapat imam itu. Wahai imam, tetaplah dengan pendapat kamu. Kalau engkau merubah pendapat kamu dengan mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk Allah, berapa banyak yang kemudian akan tersesat dari jalan kebenaran. Nah, seorang imam yang sedemikian banyak ilmunya masih menerima apa yang diingatkan oleh murid-muridnya, oleh sahabat-sahabatnya. Nah, yang kedua, ayat ini juga memberikan satu peringatan pada kita untuk ya saling nasihat menasehati di dalam kesabaran. Wa tawasaw bis sabr. Ya, saling nasihat menasehati di dalam kesabaran. Hari-hari ini kita tengah dihadapkan pada ujian ya wabah COVID-19 yang sedemikian marak, bukan hanya di sekitar RT RW kita, tapi juga di kabupaten kita, di negeri kita, bahkan di seluruh dunia. Ya, ini menjadi pandemi Corona 19 ya. Yang tentu kita harus sabar ketika menetapinya. Ketika jangan keluar rumah, ya sedapat mungkin kita nggak keluar rumah. Dan nggak keluar rumah bisa jadi sesuatu yang berat. Makanya ini harus kita juga bersabar. Nah, jadi kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan.
Ada juga dalam surah Al-Balad ayat yang ke-17 ya, nama disebutkan selain kesabaran juga watawasau bil marhamah. Ya, watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Saling nasihat-nasihati dalam kesabaran dan juga dengan kasih sayang. Seorang istri ingin menasehati suaminya bukan karena ingin mempermalukan suaminya di hadapan orang lain, tapi karena rasa sayang sang istri agar supaya suaminya ini tidak terjebak dalam kemaksiatan yang berkelanjutan, yang terus-menerus. Nah, cuma dengan bahasa-bahasa yang barangkali tadi dengan bahasa kasih sayang, bukan dengan mempermalukan orang ya. Nah, jadi ini menjadi satu hal yang penting. Ruhut tanasuh ini harus hidup di tengah keluarga. Yang kedua, selain ruhut tanasuh juga kita perlu ada menjaga nilai-nilai ketakwaan di tengah keluarga. Menjaga rasa takut ya akan melanggar perintah Allah di tengah keluarga. Ya. Nah, makanya salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Allah mengungkapkan adalah pengakuan penduduk surga, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dahulu kami ketika hidup di dalam dunia, kami menjaga sikap isfaq. Isfaq ini adalah ya sama dengan nilai ketakwaan, merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ungkapkan dalam itu, inna kunna fi ahlina, di tengah-tengah keluarga musyfiqin. Kami menjaga sikap isfaq itu. Jadi bukan sendirian. Enggak cukup kalau suaminya saja menjaga ketakwaan, istri saja menjaga ketakwaan, atau anak-anaknya menjaga ketakwaan, sementara orang tuanya jauh dari nilai ketakwaan. Nah, tapi sikap isfaq ini, sikap takut kepada Allah ini sedemikian merata di antara suami, istri, dan anak-anak, di antara orang tua dan anak-anak semuanya menjaga sikap ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indah ketika kita melihat pada keluarga-keluarga sahabiah, sahabat-sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mereka menghidupkan suasana ruhut tanah ya ke tempat kerja, diantarkan sampai gerbang rumah, setelah itu dibisikkan satu kalimat yang enggak terlalu panjang tetapi berkenan suaminya ini menjaganya di hatinya ya. Didengarkan betul nasihat ini. Di antara kalimatnya itu adalah la tut'imna illa halalan. Kira-kira bahasa kitanya, Bang, jangan coba bawa-bawa masuk ke dalam rumah kita kecuali harta yang halal. Nah, itu luar biasa. Yang diingatkan adalah oleh istrinya bagaimana suami ini diminta fokus cari harta yang halal. Lalu diungkapkan dalam berikutnya, fa inna nasbiru 'alal ju'i yauman. Sesungguhnya kami masih sabar untuk enggak makan, tahan untuk lapar. Mungkin biasa berpuasa gitu. Wala nasbiru 'alan nari tarfatan. Tapi yang saya enggak sanggup ya, hidup di atas api neraka walaupun cuma sesaat, walaupun cuma sebentar. Coba bayangin. Seorang istri suami menerima harta yang halal. Karena harta yang halal ini sedemikian banyak dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita diperdaya ya dengan ungkapan-ungkapan yang seolah-olah menyulitkan kita. Dengan ungkapan misalnya, ya mencari yang halal aja, mencari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Nah ini ungkapan-ungkapan memperdaya. Sehingga akhirnya dengan ungkapan seperti itu,
memperbolehkan seolah-olah melegalkan mendapatkan sesuatu yang haram. Nggak apa-apa itu. Karena sulitnya seolah-olah mencari harta yang halal. Nah, tapi ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala justru membukakan pintu-pintu rezeki ini kepada kita sedemikian banyak ya. Maka raihlah itu harta-harta yang halal. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, pintu rezeki itu ada dua. Ya, pertama rizkun tatlubuhu. Ada rezeki yang kamu mengejar-ngejarnya. Itulah kenapa kita harus bekerja di pabrik, bekerja di kantor, atau ada orang yang kemudian bertani di sawah, ada orang yang kerja di kebun. Itu dalam rangka mengejar rezeki. Dan yang semua itu adalah terukur. Berapa penghasilan orang di kebun, berapa penghasilan orang di sawah, berapa gaji orang di kantor, berapa omset yang kemudian didapatkan oleh seorang pengusaha, itu terukur. Ya, itulah sebagai bagian dari rezeki yang Allah persiapkan bagi manusia. Tapi ingat ada pintu rezeki yang kedua yang seringkali kita lupa. Ya, itu ada rizkun tatlubuhu. Nah, ada tadi pertama itu rizkun tatlubuhu, ada rezeki yang kamu usahakan. Yang kedua, kata Imam Ali bin Abi Thalib, ada rizkun yatlubuka. Ada pintu rezeki yang mengejar-ngejar kamu. Kita nggak sadar, sungguhnya kita mungkin sekali, dua kali, atau bahkan sering pernah dikejar-kejar rezeki. Seorang istri yang akan melahirkan, ya, ketika divonis oleh seorang dokter, ini harus dengan operasi sesar. Ketika dia buka buku tabungannya, ternyata buku tabungannya nggak cukup untuk melaksanakan operasi sesar. Ya, tapi pada hari haknya, ternyata Allah berikan kemudahan. Tetangganya mengantarkannya ke rumah sakit. Di rumah sakit banyak orang yang datang memberi bantuan, pertolongan, sampai kemudian semua biaya rumah sakit dibayar dan dia kembali dengan membawa kelebihan-kelebihan uang. Buku tabungannya dilihat masih utuh. Nah, ini bagian dari rizkun yatlubuka. Rezeki yang mengejar-ngejar kamu. Pada pintu rezeki yang kedua ini, inilah sesuai dengan apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan-jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari tempat yang enggak pernah diduga-duga. Itulah pintu rezeki yang ini enggak terbatas. Nggak terukur. Kalau tadi sebagai pegawai, terukur berapa gajinya, sebagai seorang pengusaha, terukur berapa omsetnya, tapi pintu rezeki yang kedua ini justru nggak ada batasnya. Inilah sebabnya kita harus menjaga nilai-nilai ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari situlah yang akan membuka pintu-pintu rezeki kita. Saum Ramadan kali ini harus mampu meningkatkan ketakwaan. Karena sesuai dengan keinginan Allah, puasa ini ditujukan memang la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Nah, kalau tercipta seperti itu secara komunal pada bangsa Indonesia, kita yakin kita nggak ada rasa khawatir menyongsong masa depan negeri ini. Karena apa? Allah siapkan rezeki untuk bangsa ini. Allah Maha Kaya, nggak akan kekurangan sesuatu. Nah, maka ini yang harus kita persiapkan. Jadi, jaga rasa takut, jaga ketakwaan di tengah keluarga kita. Berikutnya yang ketiga, yang ingin saya ingatkan adalah bersegeralah raih ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wasari'u ila maghfiratin, ya, bersegeralah kamu pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di surat Az-Zariyat ayat 50 juga Allah mengingatkan fafirru ilallah, ya, berlarilah kamu kepada Allah, ya. Jadi ini kita harus bersegera, ya, kepada ampunan Allah, kepada kebaikan-kebaikan seperti ini kita harus cepat-cepat, jangan sampai tunda-tunda. Dalam hadis Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekatinya satu hasta.
Ya, barang siapa mendekat padaku satu hasta, maka aku akan mendekatinya sedepak. Jika dia mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Ini sebuah ungkapan betapa ketika kita berusaha menggapai ampunan Allah, berusaha untuk berlari menuju Allah, insya Allah Allah akan jauh lebih cepat lagi untuk menerima kita, menyambut kita, sehingga dosa-dosa kita semua insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, saya ingin ingatkan tadi, jangan kita berbuat syirik, ya. Kenapa? Karena ini sebagai dosa besar, ya, dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dikatakan, man mata la yusyrika billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa dia meninggal tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Artinya ketika dia masuk surga, otomatis ya mafhum mukhalafahnya adalah dia tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya. Dan yang kelima yaitu kita biasakan latih keluarga kita untuk berinfak. Jangan sepelekan infak yang kecil, pemberian yang kecil, ya. Misalnya ya kita sekedar memberi bawang, ya, atau memberi cabai ke tetangga kita, ya jangan anggap remeh, ya. Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan pada kita dalam sabdanya, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Hendaklah takut kepada neraka walaupun cuma dengan sebiji kurma, ya. Ini dengan sebiji kurma tapi kita bisa berinfak, ya, itu bagian dari upaya untuk mencegah diri kita dari api neraka, ya. Saya kira kalau suasana ini dihidupkan dalam keluarga kita, insya Allah ini bagian dari upaya untuk memproteksi, melindungi diri kita, keluarga kita dari api neraka. Ya, wallahu a'lam, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Ustadz sudah menyampaikan wajihnya kepada kami dan kepada Bapak Ibu yang lain yang menyimak dari awal tadi pemaparan dari Ustadz Ahmad Saihu. Dipersilahkan apabila ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung boleh atau bisa lewat chat. Tadi paling tidak Ustadz sudah menyampaikan 5 cara ya untuk menjaga diri dan keluarga. Yang pertama, menghidupkan ruhut tanasuh, saling menasehati, kemudian menjaga nilai ketakwaan, berlari kepada Allah, jangan berbuat syirik, dan latih keluarga untuk berinfak. Tafadhol, Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan pada Ustadz, dipersilakan. Assalamualaikum, UAS. Ya, mangga Ibu. Waalaikumsalam. Gini, UAS, mohon maaf, kalau termasuk syirik nggak, UAS? Ketika kita bermimpi, kita dalam hati kecil suka, karena tradisi zaman dulu orang tua ya, contohnya mimpi atau kedupan mata, kedutan tangan, kita sedikit dalam hati, hanya dalam hati tidak diucapkan, akan nanti contohnya tangan kiri, nanti kita akan dapat rezeki yang tidak disangka. Itu termasuk syirik nggak, UAS? Iya. Ustadz. Ya, langsung ya. Langsung Ustadz, tafadhol. Iya. Jadi memang banyak tradisi-tradisi atau orang mengingatkan kita dengan fenomena-fenomena anggota tubuh kita lah, atau fenomena di sekeliling kita lah, yang kadang-kadang menjebak kita, ya, menjebak kita untuk seolah-olah kalau ada begini dikaitkan dengan sesuatu, ya. Misalnya adanya kalau di dalam hadis disebutkan
barang siapa itu dia melihat ada rasi bintang tertentu ya, kemudian dikatakan oh ini akan begini-begini, nah, itu termasuk dari sebuah keyakinan yang betul-betul diyakini oleh dirinya seperti itu termasuk yang dikategorikan syirik. Dalam kitab Tauhid itu dijelaskan seperti itu. Nah, oleh karena itu perlu kita jaga dan kita pelihara ya. Jangan sampai kemudian ya kita mengasosiasikan sesuatu yang terjadi pada diri kita, apa kedipan mata atau telinga berdengung atau piring jatuh aja dikait-kaitkan dengan sesuatu. Piring jatuh karena ada sesuatu kematian pada keluarga kita. Bisa jadi karena piring jatuh, suami istri bertengkar kan bisa jadi juga piring jatuh kan. Malah lebih banyak lagi jatuhnya. Nah, jadi hal seperti ini yang harus kita jaga. Jadi dengan membiasakan diri bahwa tidak ada korelasi-korelasi antara hal-hal seperti itu dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka kita insya Allah akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Tapi seringkali ini muncul karena apa? Dulunya mungkin ada hobi-hobi kita ketika senang melihat zodiak kita. Wah, kita hari lahirnya apa? Hari lahirnya Aquarius. Wah, mulailah dia Aquarius nih hari ini apa nih? Wah, ini nggak baik keluar rumah. Akhirnya dia nggak keluar rumah. Nah, ini sebuah keyakinan-keyakinan seperti inilah yang seringkali ya menjebak. Akhirnya kita terperangkap dalam tindakan kesyirikan. Nah, itulah yang harus kita yakinkan. Ya, sesungguhnya apa yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Kemudian jangan mengkait-kait batu ini dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Itu mungkin Bunda ya. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khair. Ya. Berikutnya ada lagi, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya adalah saat kerja di PT, kadang kita melakukan kegiatan di waktu kerja yang sifatnya bukan tugas kita, misalnya mengerjakan pekerjaan sampingan kita. Nah, pertanyaan adalah apakah halal gaji kita? Kemudian bagaimana pula jika menggunakan waktu kerja untuk kegiatan dakwah, misalnya input data KTA, bikin makalah untuk ceramah, dan lain-lain. Jazakallah Ustaz. Suaranya Ustaz. Apa Ustaz? Ustaz suaranya? Ya. Siap. Ya, maaf. Pertama, kaitannya adalah ketika kita mengerjakan kerjaan sampingan, apakah ini dibolehkan oleh PT atau tidak? Ya, saya ketika kita tadi mengerjakan sesuatu sampingan untuk menambah rezeki kita, ya, nggak masalah bagi PT-nya juga karena kerjaannya bisa jadi saling bersinergi gitu ya. Nah, di jam kerja PT, nah ini kerjaan seperti ini ya sangat mungkin kan. Artinya nggak masalah. Tetapi ketika kemudian waktu kerja kita, hilangnya waktu kerja kita, ini merugikan orang yang memang tempat kita bekerja atau perusahaan tempat kita bekerja, ya ini justru harus dihindari. Nah, sama halnya tadi, kaitan dengan aktivitas dakwah, ya kita mengerjakan sesuatu ini, mungkin bagi perusahaan ini adalah sesuatu hal yang baik untuk dilakukan. Kenapa? Karena motivasi-motivasi dakwah ini sesungguhnya memberikan pada kinerja perusahaan, kinerja karyawan. Nah, sehingga ada perusahaan yang justru malah menyiapkan ada bagian kerohanian Islam tersendiri. Ya, Indosat menyiapkan namanya SKI, Satuan Kerohanian Islam, dan itu resmi dan diketahui juga oleh perusahaan. Nah, ada juga di perusahaan-perusahaan yang lain tadi, seperti badan dakwah, seperti di Telkom atau di mana, itu udah ketahuan itu memang itu. Yang otomatis juga orang
akan mengerjakan sebagian waktu kerjanya untuk itu, ya. Bahkan secara profesional juga ada yang khusus dipekerjakan di sana, ya. Nah, maka untuk hal-hal yang seperti itu yang memang juga ada mutualismenya dengan perusahaan, saya kira nggak ada masalah, ya. Itu yang harus justru dimanfaatkan oleh kita agar supaya tadi ruang lingkup dakwah ini jangan sampai kemudian bertentangan dengan perusahaan. Justru dakwah ini harus tadi memanfaatkan dan memotivasi agar supaya karyawan memiliki etos kerja yang lebih tinggi. Perusahaan akan semakin sukses dan akhirnya justru kembalinya juga kepada seluruh stakeholder-nya sendiri. Direksinya akhirnya mendapat keuntungan yang besar, tantiem-nya juga besar, yang perusahaan juga akhirnya bisa lebih mensejahterakan karyawannya karena tadi etos kerjanya justru semakin meningkat dengan motivasi-motivasi keislaman. Nah, jadi jangan sebaliknya juga ketika kita banyak mengaji, banyak meninggalkan tugas-tugas di perusahaan yang akhirnya perusahaan semakin mundur, akhirnya bangkrut. Nah, itu berarti kita berkontribusi untuk kehancuran perusahaan. Nah, dakwah harus sebaliknya. Kita harus tunjukkan pada manusia, pada perusahaan, bahwa dakwah ini ternyata dia akan lebih memberikan jaminan perusahaan akan maju. Dengan dakwah nggak ada korupsi. Nggak akan ada orang yang tadi kalau nasihat seorang istri kepada suaminya itu didengarkan betul. Nggak ada suami yang kemudian mau mengambil harta dari perusahaannya, barang-barang dari perusahaannya dibawa pulang ke rumah. Kenapa? Akan diboikot oleh istrinya. Nggak akan disentuh, nggak akan dinikmati. Untuk apa membawa sesuatu yang menyulitkan? Akhirnya diboikot juga oleh istrinya. Nggak dinikmati oleh istri dan anak-anaknya. Nah, jadi dengan demikian perusahaan dapat jaminan ternyata dakwah ini memberikan keberuntungan dan keuntungan bagi perusahaannya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Tafadol, sebelum waktunya masih banyak ini. Kalau ada yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Kalau tidak, kita cukupkan. Pak Fauji, mungkin ada tambahan? Cukup juga memang sudah clear semua. Baik. Sebentar. Pak Ustadz, mungkin ada closing dari Antum, Ustadz? Resume dari hari ini. Tafadol. Resume kita dalam pembicaraan kita sekarang ini, mari kita sama-sama jaga diri kita dan keluarga kita dari bahaya-bahaya yang menjebak kita kepada ketergelinciran masuk ke dalam neraka. Yang sesungguhnya ini adalah kerugian yang besar. Jangankan sehari, 2 hari dalam kesengsaraan, ya, atau berbulan dalam kesulitan. Kita hari-hari ini saja ya mengalami betapa wabah COVID-19 sangat menyengsarakan. Ya, sangat menyulitkan kita, nggak bisa keluar rumah leluasa, nggak bisa naik motor berdua sama istri, nggak bisa juga mengadakan silaturahim berbareng-bareng dengan sahabat-sahabat kita, salaman juga dibatasi dan sebagainya. Ini adalah sebuah kesulitan, sebagainya. Nah, ini apalagi hidup di neraka yang Masya Allah makanannya dan nggak akan bisa dinikmati, ya. Dan oleh karena itulah perangai neraka juga harusnya kita pahami betul-betul sehingga kita betul-betul merasakan takut kalau kita dimasukkan ke dalam neraka. Ya, neraka itu kamu udah penuh. Apa kata neraka? Jawabannya, hal mim mazid, ya Allah masih adakah tambahan buat dimasukkan ke dalam diriku? Jadi
itu sangat rakus, sangat lapar untuk menerima siapapun orang-orang yang akan dimasukkan sana, itu ditampung semuanya oleh neraka. Nah, oleh karena itu hendaklah kita hidupkan suasana-suasana seperti yang tadi saya ingatkan, ruhut tanasu, kemudian menjaga seringnya infak, menjaga rasa takut, isfaq, dan juga kita raih ampunan Allah dengan bersegera, ya, jangan berlama-lama, dan kita hindari terutama dosa syirik, ya, karena ini yang akan menggelincirkan kita dari neraka. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi selamat menjalankan i'tikaf di Ashrul Awakhir min Ramadan. Amin. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita tutup kajian sesi pertama di hari ini dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Ustadz Saihu. Ya, sama-sama, saya pamit ya. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Tafadoh Pak Fauji, saya kembalikan ke antum. Ya, setelah ini kita jam 10 join lagi kajian tafsir oleh Ustaz